Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iqbal Saputra. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang kemuhammadiyahan kelas 8. Materi yang akan kita pelajari yakni tentang organisasi otonom Muhammadiyah. Mari kita simak pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, untuk kelas 8 ini kalian akan lebih mengenal tentang organisasi otonom Muhammadiyah. Lalu apa aja sih yang akan kita pelajari pada video ini? Yaitu ada 3 hal yang akan kita pelajari di video ini. Ya, bisa kalian lihat. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian Ortom Muhammadiyah atau organisasi otonom Muhammadiyah. Yang kedua, ya, kita akan mengenal tentang fungsi Ortom Muhammadiyah. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang pembagian Ortom Muhammadiyah. Ortom Muhammadiyah itu nanti dibagi. Nah, penasaran kan? Mari kita simak pembelajaran kali ini. Nah, baik. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian Ortom Muhammadiyah. Apa sih maksud dari Ortom Muhammadiyah atau organisasi otonom Muhammadiyah? Nah, untuk mengenal itu kita akan membahas dulu satu persatu, yaitu kata Ortom, organisasi otonom. Nah, organisasi otonom atau Ortom itu berasal dari 2 kata, yaitu organisasi dan juga otonom. Dulu kita sudah membahas tentang organisasi. Mari kita bahas kembali apa itu organisasi. Ya, organisasi merupakan kumpulan beberapa orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya bersama. Gitu. Jadi ya berkumpul, bekerja sama untuk memperoleh tujuannya bersama. Nah, sedangkan untuk pengertian otonom itu berasal dari bahasa Yunani, dari 2 suku kata yaitu auto dan nomos. Nah, auto itu berarti berdiri sendiri dan nomos adalah aturan. Sehingga yang dimaksud dengan otonom adalah sebagai suatu aturan yang berdiri sendiri atau suatu aturan yang hanya mengikat dirinya sendiri. Gitu. Maka Ortom Muhammadiyah memiliki arti yaitu suatu organisasi di bawahnya Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah. Gitu. Sampai di sini masih bingung? Semoga tidak ya. Semoga lebih mengerti lagi. Begitu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi Ortom Muhammadiyah. Nah, fungsinya itu apa sih? Fungsi dari organisasi otonom Muhammadiyah? Kan sudah ada Muhammadiyah. Lalu kenapa sih harus ada organisasi otonom Muhammadiyah? Mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Nah, fungsi Ortom Muhammadiyah itu dibagi menjadi 2 fungsinya. Oke, bisa kalian lihat ya. Yang pertama, fungsi Ortom Muhammadiyah adalah sebagai wadah pembibitan kader calon pimpinan Muhammadiyah. Gitu. Yang kedua, fungsi Ortom Muhammadiyah adalah sebagai pelopor, pelangsung, penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Baik, kita bahas yang pertama dulu ya. Apa sih maksudnya wadah pembibitan kader calon pimpinan pusat Muhammadiyah? Nah, itu memiliki arti bahwa Ortom Muhammadiyah ini ada sebagai tempat wadah untuk pengkaderan calon-calon penerus pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, karena Ortom ini kan nanti targetnya beda-beda. Ada yang dari ibu, ada yang dari generasi wanita, ada yang dari generasi remaja, terus pelajar, dan seni bela diri. Nah, itu semua itu memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai tempat dikader calon-calon
penerus pimpinan pusat Muhammadiyah. Gitu. Nah, di situ Bapak sudah menyampaikan ya bahwa Ortom merupakan organisasi yang menjadi sumber perolehan kader-kader calon pimpinan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Begitu. Lalu, apa yang dimaksud sebagai pelopor langsung penyempurna amal usaha Muhammadiyah? Nah, maksudnya di sini apa? Berarti Ortom tersebut harus memiliki 3 fungsi ini, ya. Pelopor langsung penyempurna amal usaha. Bapak contohkan seperti ini. Misalkan Muhammadiyah memiliki sebuah sekolah, yaitu contoh aja TK Aisyah. Nah, TK Aisyah ini biasanya dibentuk oleh Ortom Muhammadiyah yang bernama Aisyah. Nah, berarti yang pertama adalah Aisyah harus menjadi pelopor. Apa maksudnya? Berarti Aisyah harus bisa mengawali amal usaha Muhammadiyah, yaitu mendirikan TK Aisyah. Contohnya itu menjadi pelopor, membuat sebuah amal usaha Muhammadiyah. Nah, yang kedua yaitu sebagai pelangsung. Maksudnya apa? Tetap Bapak contohkan lagi tadi Aisyah ya. Jadi setelah TK Aisyah itu berdiri, dari Ortom Aisyah itu sendiri harus tetap menjamin supaya TK Aisyah itu tetap berjalan, tetap berlangsung, tidak berhenti gitu. Jadi langsung harus menjamin gitu loh. Nggak boleh dibiarkan saja setelah dibangun sekolah tersebut langsung dibiarkan saja. Tidak seperti itu Ortomnya Muhammadiyah. Berarti setelah dibangun amal usaha itu harus dirawat. Begitu. Selanjutnya yaitu sebagai penyempurna. Nah, di sini ditekankan penyempurna karena Ortom Muhammadiyah itu harus memperbaiki atau mengevaluasi setiap amal usaha yang telah didirikan. Contohnya TK Aisyah yang tadi Bapak sebutkan. Nah, TK Aisyah yang tersebut bila mana tidak sejalan dengan semestinya, maka harus diperbaiki. Nah, Aisyahnya, Ortom Muhammadiyah yang bernama Aisyah ini harus memperbaiki dari segi mana sih salahnya? Gitu. Jelas ya? Oke. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang pembagian Ortom Muhammadiyah. Ada berapa sih pembagiannya ini? Tadi Bapak sudah sempat singgung tentang Aisyah. Mari kita selanjutnya kita bahas. Nah, pembagian Ortom Muhammadiyah sesungguhnya dibagi itu menjadi 2 pembedaannya. Perbedaannya itu dibagi menjadi 2. Yaitu di sini bisa kalian lihat, yaitu ada Ortom yang umum dan ada Ortom yang khusus. Nah, apa sih Ortom umum dan Ortom khusus? Mari kita simak ya. Nah, Ortom umum memiliki arti yaitu Ortom yang di dalamnya anggotanya itu belum seluruhnya menjadi anggota Muhammadiyah. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, sebelum Bapak jelaskan maksudnya gimana, Bapak bahas dulu yang Ortom khusus. Nah, sedangkan Ortom khusus itu perbedaan dari Ortom umumnya tadi. Kalau Ortom umumnya tadi kan belum seluruhnya, maka di Ortom khusus berarti Ortom yang anggotanya seluruhnya merupakan anggota dari Muhammadiyah. Gitu. Pak, perbedaannya bagaimana sih? Nah, ini yang akan Bapak bahas. Nah, contohnya misalkan kalian adalah anggota IPM. Ya, dengan kalian masuk ke sekolah Muhammadiyah, berarti kalian sudah menjadi anggota dari IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, walaupun kalian menjadi anggotanya IPM, tapi sesungguhnya kalian belum menjadi anggotanya Muhammadiyah, gitu. Karena kalian sendiri kan berasal dari kalangan yang berbeda-beda, gitu. Walaupun sekolah di Muhammadiyah, tapi kalian kan dari kalangan yang berbeda-beda. Nah,
Sedangkan yang dimaksud bahwa organisasi itu khusus, berarti ketika kalian menjadi anggota di Ortomnya Muhammadiyah, kalian itu sesungguhnya adalah bagian dari Muhammadiyahnya itu sendiri. Nah, ini yang akan Bapak sampaikan. Lalu apa saja sih yang ada di dalam Ortom umum ini? Yang pertama adalah Pemuda Muhammadiyah. Yang kedua ada Nasyatul Aisyah. Yang ketiga ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang keempat ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang kelima ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dan yang terakhir adalah Gerakan Kepaduan Hizbul Wathon. Nah, dari keenam Ortom Muhammadiyah umum ini, itu sesungguhnya bila kalian mengikutinya, kalian itu belum secara resmi menjadi anggotanya Muhammadiyah gitu. Karena bisa saja orang luar dari mana kalangan manapun itu bisa masuk ke Ortom Muhammadiyah yang 6 ini ya, itu dari kalangan mana saja bisa. Tetapi hanya ada satu Ortom yang itu nggak boleh dari sembarangan kalangan, yakni adalah Aisyah gitu. Karena Ortom Aisyah ini, Ortomnya Muhammadiyah Aisyah ini, itu semua anggotanya itu sudah menjadi anggota dari Persyarikatan Muhammadiyah gitu. Itu bisa dipahami perbedaan dari Ortom umum maupun Ortom khusus. Oke, Bapak anggap sudah bisa dipahami. Nah, untuk video selanjutnya ya, kalian kan pasti penasaran apa sih Pemuda Muhammadiyah itu, apa sih Nasyatul Aisyah itu, dan seterusnya. Nah, itu akan kita sampaikan di video selanjutnya. Terima kasih banyak telah kalian menyimak video pembelajaran ini. Semoga yang Bapak sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan jaga kesehatan.